Oke, selamat siang. Saya mahasiswa Istiqom Indonesia. Nama Konstantin Zuborbi, NIM 19101342, kelas AE. Saya sedang melaksanakan UTS mata kuliah tambahan Interpersonal Skills kelas AB. Pertanyaannya sebagai berikut. Terdapat pernyataan Gandhi pada slide ke-8 dalam materi. Berikan pendapat Anda terhadap hal tersebut dan ceritakan pengalaman Anda berkenaan dengan pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut adalah, mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Nah, di sini jika saya menyebut tentang harga diri, pentingnya akan banyak sekali masalah yang telah terjadi oleh sahabat-sahabat kita. Yang ingin saya jawab adalah bagaimana harga diri tersebut bisa menjadi rendah. Kenapa? Karena harga diri kita tidak akan bisa direndahkan oleh siapapun, kecuali kita yang memberikan atau menyerahkan terhadap diri kita sendiri dan membiarkan harga diri kita diinjak-injak oleh para pembuli tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Sebagai individu yang proaktif, bagaimana cara Anda menanggapi situasi sekarang, di mana pandemi sedang terjadi dan respon publik terhadap hal tersebut seakan-akan tidak mengetahui? COVID-19 berdampak besar terhadap berbagai negara di dunia. Semua sektor kehidupan merasakannya, mulai dari perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan belum lagi kerugian masif dari sektor ekonomi. Pariwisata lesu, sektor UKM juga terdampak hebat. Apalagi keluarga pasien yang harus kehilangan anggota keluarga tercinta setelah dinyatakan positif COVID-19. Tak ada yang bisa menggantikan kehilangan itu. Tak ada yang tahu pasti kapan pandemi virus corona ini berakhir. Situasi ini sangat rentan, mengganggu kondisi kesehatan mental seseorang. Gangguan kesehatan mental yang bisa dialami seperti gelisah, cemas, khawatir, ketakutan, stres, hingga memicu depresi. Jadi, sebisa mungkin semua aktivitas untuk sementara dilakukan di rumah aja. Mulai bekerja, belajar, dan beribadah. Warga hanya diminta keluar rumah hanya untuk kepentingan atau keperluan mendesak saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, jelaskan kembali, menurut pandangan Anda, apa itu begin with the end mean? Mulai dengan tujuan akhir. Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan Anda pribadi. Begin with the end in mind, mulai dari tujuan akhir, adalah kebiasaan nomor 2 dari 7 kebiasaan manusia efektif. Pertanyaan sederhana yang menjelaskan konsep ini, misalnya, mau menjadi apa ketika kita besar nanti? Pernyataan ini tampak sederhana, tetapi maknanya sangat penting bagi perjalanan kehidupan orang yang ditanya, sesuai dengan jawabannya. Misalnya, jawabannya adalah menjadi seorang guru. Maka dalam proses menjalankan aktivitas kehidupan, orang yang menyatakan jawaban tersebut harus mulai melalui jalan yang mengarah pada keinginannya menjadi seorang guru. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Ceritakan tentang cita-cita Anda dan bagaimana diri Anda 10 tahun dari sekarang. Sudah menjadi apa diri Anda di saat tersebut? Di sini saya akan menceritakan rencana setelah lulus kuliah. Rencana ke depannya setelah saya lulus kuliah nanti, yang saya ingin bekerja di sebuah sekolah yang berada di daerah tempat tinggal saya. Karena dari tamat SMA, saya sudah meninggalkan kampung halaman saya demi mencari ilmu ke tempat yang jauh. Ingin merasakan menjadi orang yang mandiri. Dan di situ saya akan kembali mengambil menjadi guru IT di kampung halaman sendiri.
Sebelum lulus, biasanya seorang mahasiswa atau mahasiswi melakukan praktik lapangan, yaitu PPL dan KKN. Di situ saya bisa belajar menjadi seorang guru IT. Pengalaman yang bisa didapat dari praktik lapangan tersebut bisa saya terapkan dan menjadi kita berani di depan orang banyak atau murid-murid kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Terdapat 4 generasi waktu dari manajemen waktu. Jelaskan kembali menggunakan bahasa Anda sendiri disertai dengan contoh yang konkret. Yang pertama, gelombang atau generasi pertama dapat dicirikan dengan catatan dan memberi catatan daftar periksa, sebuah upaya untuk memberi semacam pengenalan dan keterlibatan pada banyak tuntutan yang diajukan pada waktu dan energi kita. Generasi kedua dapat dicirikan dengan kalender dan buku janji. Gelombang ini mencerminkan sesuatu usaha untuk memandang ke depan, untuk menjadwalkan peristiwa dan aktivitas di masa datang. Generasi ketiga mencerminkan bidang manajemen waktu masa kini. Generasi-generasi sebelumnya atau generasi ini menambahkan ada generasi-generasi sebelumnya, gagasan penting, penetapan prioritas, penjelasan nilai, dan pembandingan nilai relatif. Aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada hubungan mereka dengan nilai-nilai itu. Fokus penting dari manajemen generasi keempat adalah dapat dilihat pada matriks manajemen waktu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Pada bahasan menjadi manajer diri Anda, diharuskan untuk melakukan 4 hal. Lakukan 4 hal tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang Anda ingin mencapai di masa depan. Mengacu kepada jawaban cita-cita Anda pada soal nomor 4. Yang pertama, mengidentifikasi peran. Manajer adalah pelaku manajemen, yaitu orang yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, menurut penelitian dari Binesberg, manajemen sebenarnya memiliki 10 peran dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu interpersonal roles atau peran antar pribadi, decisional roles, informational roles atau peran informasional, decisional roles atau peran keputusan. Yang kedua, memilih target. Target pasar didefinisikan sebagai suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang dijual. Target pasar biasanya memiliki rentang usia, sifat, serta karakter yang sama. Menentukan target pasar perlu dilakukan secara tetap agar menghasilkan strategi pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana sikap operasi secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Yang keempat, penyesuaian harian. Nilai rata-rata transaksi harian bursa sepanjang tahun 2020 baru mencapai 6,344 triliun. Nilai rata-rata transaksi harian atau nilai tersebut jauh dari target nilai rata-rata transaksi harian bursa pada tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 9,5 triliun.